قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Pendidikan Agama Islam kelompok 3 dari semester 5. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Hafik SPDI MPD. Adapun kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 anggota. Di sini kami bekerja sama untuk menyelesaikan tugas video ini dengan judul materi Hukum Taklifi. Apakah kawan-kawan sudah mengetahui tentang hukum taklifi? Mengenai lebih lanjut, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Risa dengan NIM 201201893. Selanjutnya Alfi Maunah dengan NIM 201201896. Selanjutnya Aulia Nur Faizah dengan NIM 201201879. Dan yang terakhir Eka Maimurni Asih dengan NIM 201201865. Selanjutnya mari kita simak materi tentang hukum taklifi yang akan dijelaskan oleh Alfi Maunah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum taklifi. Hukum taklifi terdiri dari dua unsur kata, yaitu hukum dan taklifi. Secara etimologi, kata hukum atau al-hukum berarti mencegah atau memutuskan. Sedangkan menurut terminologi usul fiqh, hukum adalah kitab atau kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, dan anjuran untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya, taklifi secara bahasa berasal dari kata kallafa yukallifu taklif yang artinya beban. Sedangkan menurut istilah, taklifi adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum taklifi adalah firman atau kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan kebolehan ataupun menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat maupun mani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfi Maunah. Pembagian hukum taklifi ada 5. Yang pertama ijab atau wajib, yang kedua nad atau sunnah, yang ketiga ada tahrim atau haram, yang keempat ada karamah atau makruh, yang kelima ada madhah atau mubah. Yang pertama pengertian wajib. Wajib ialah sesuatu yang dituntut mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti atau sesuatu yang mengerjakannya berpahala dan ketika kita meninggalkannya mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghormati kedua orang tua, dan rendah hati. Menurut Hanafiyah, wajib tidak sama dengan fardu. Yang kedua ada pengertian mandub atau sunnah. Mandub adalah bentuk masdar dari nadaba yandubu nada, yang berarti mengajak atau menganjurkan. Jadi, mandub berarti sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Menurut istilah usul fiqh, mandub atau sunnah adalah hukum yang dituntut oleh asy-syar'i atau Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf untuk dikerjakan, tetapi dengan menggunakan redaksi yang tidak tegas. Maksudnya yaitu tuntutan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh saudari Eka Maimuni Asih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Nur Faizah. Selanjutnya tentang haram. Haram yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut dengan humrah, dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Menurut usul fiqh, haram adalah tuntutan syar'i Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan bentuk tuntutan yang tegas. Adapun menurut usul fikih, haram adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya seperti kita memakan babi, karena babi itu adalah makanan yang haram. Selanjutnya yaitu tentang makruh. Makruh adalah bentuk isim objek dari kata kariha, yakrahu, horhan, karihun, dan makruhun yang secara bahasa membenci. Jadi makruh artinya sesuatu yang dibenci. Istilah lain yang sering digunakan adalah karohah. Menurut usul fikih, makruh adalah perbuatan yang dituntut asy'ari Allah untuk ditinggalkan, tetapi tuntutannya tidak tegas. Adapun menurut istilah fikih, makruh adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat celaan dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika ditinggalkan kita akan mendapat pahala. Contoh kecil dari makruh adalah seperti kita memakan makanan yang berbau, contohnya pete, jengkol, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang mubah. Mubah secara bahasa yaitu sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Menurut istilah usul fiqh, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, berarti sesuatu yang diberikan oleh syariat, apakah seorang mukallaf akan melakukan atau tidak melakukannya, dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Contohnya contoh kecil dari makruh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita makan, minum, memakai pakaian, tidur, dan lain-lain. Baiklah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang hukum taklifi, pembagian hukum taklifi, dan lain sebagainya. Maka dari pernyataan tersebut muncullah beberapa pertanyaan mengenai hukum taklifi. Di antaranya yaitu bagaimana cara menerapkan hukum taklifi di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kedudukan hukum taklifi dalam kehidupan manusia, mengapa hukum taklifi dan hukum wada'i tidak pernah bertentangan. Bahkan ada juga yang menanyakan apakah perbedaan antara perbuatan mukallaf dengan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, apakah ada hubungannya antara hukum taklifi dan mahkum fi, dan apakah mukallaf bisa dituntut karena melakukan putusan akal di samping putusan syariat. Maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab bahkan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pada rekan-rekan saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai hukum taklifi. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih cara menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari? Cara kita menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat 5 waktu adalah hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Yang kedua yaitu tidak meminum khamr, karena khamr itu adalah sesuatu yang haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tidak melakukan riba, karena riba adalah perbuatan yang haram. Selanjutnya yaitu makan, minum tidak dilarang kecuali saat kita berpuasa. Baiklah, soal selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kedudukan hukum taklifi dalam kehidupan manusia. Kedudukannya yaitu
menyadarkan manusia bahwa ia memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, membedakan antara perintah dengan larangannya, serta memberi penjelasan bahwa semua amal perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, apakah perbedaan antara perbuatan mukallaf dengan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah? Jawabannya yaitu tentu tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kenapa? Karena pengertian dari perbuatan mukallaf itu sendiri adalah perbuatan mereka yang berhubungan dengan hukum syara. Dan hukum syara itu meliputi hukum perintah atau wajib sunnah, hukum larangan atau haram makruh, dan yang terakhir hukum pilihan atau mubah. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada hubungannya antara hukum taklifi dan mahkum fi? Jawabannya yaitu iya, tentu ada. Kenapa? Karena mahkum fi atau objek hukum Islam itu sendiri adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara. Dan yang disebut hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankannya sesuai atau meninggalkannya. Sedangkan perbuatan mukallaf atau objek hukum itu meliputi perbuatan meninggalkan yang dilarang, melaksanakan yang diperintahkan, dan memilih sebuah pilihan. Jadi, objek hukum itu tidak lain adalah hukum taklifi. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu apakah mukallaf bisa dituntut karena melakukan putusan akal di samping putusan syariat? Jawabannya ya, tentu bisa, karena seorang muslim harus hidup secara Islam yang hafah atau keseluruhan. Jadi mereka harus melakukan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan yang telah diputuskan oleh syariat Islam. Baiklah, berdasarkan pemaparan materi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tafliqi terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Wajib adalah firman yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah firman Allah yang menuntut melakukan suatu perbuatan dengan perbuatan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk berbuat. Misalnya, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu memulaikannya. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah firman yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Yang keempat, makruh. Makruh adalah firman Allah yang menuntut untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, tetapi hanya berupa anjuran untuk tidak berbuat. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan. Yang kelima adalah mubah. Mubah adalah firman Allah yang memberi kebebasan kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan mestilah sindiran.
Cukup memuaskan bukan penjelasan dari kelompok kami? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqillah aqwami bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي